Shalom semuanya. Tak terasa hampir satu semester kita melewati pembelajaran daring ya. Banyak suka dan duka yang kita hadapi selama proses pembelajaran kita. Namun dengan penyertaan dari Tuhan, dengan kasih dari Tuhan Yesus, kita bisa melewati setiap proses pembelajaran kita sampai di detik ini. Untuk memuliakan nama Tuhan, marilah kita menaikkan satu lagu pujian, Ku Kagum Akan Engkau. Mari kita berdoa untuk memasuki ibadah kita.
Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Engkau masih berikan kami kesehatan, nafas kehidupan untuk melaksanakan worship kami Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati worship kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya namamu dipermuliakan melalui worship kami, dan firman yang akan dikumandangkan dapat menjadi pedoman kami di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebesaran Tuhan tidak pernah terbayangkan oleh kita. Bahkan kekuatannya tidak pernah terbandingkan dengan apapun juga. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik dan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menyerahkan segala pengharapan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita, Ajaib Kau Tuhan. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita naikkan satu lagu pujian, Engkaulah Perisaiku.
Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali di dalam worship untuk SMP SMA Basic. Sebelum kita memulai worship kita pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan, jikalau Tuhan sudah memimpin sepanjang hidup kami sampai pada hari ini. Bapa di surga, berkati untuk jam worship kami yang singkat ini. Tuhan tolong supaya baik yang membicarakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan maupun kami yang mendengarkan, kami boleh sama-sama boleh belajar firman Tuhan, kami boleh dikuatkan dan kami boleh diperbaharui iman kami dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berdoa supaya Roh Kudus sendiri yang akan menguasai seluruh hati kami. Kami percaya di mana ada 1, 2, 3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, di sana Engkau hadir. Terima kasih ya Tuhan, pimpin jam worship yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14, kita akan fokus kita yaitu pada ayat 15, oke? Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya. Kalau kita mau tahu ya bahwa di dalam Yohanes 14 itu adalah suatu pasal di mana boleh dikatakan suatu pasal pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, yaitu pasal perpisahan. Kalau kita mau bahasa Inggrisnya yaitu farewell discourse. Kita tahu farewell party itu adalah pesta perpisahan. Di dalam pasal yang ke-14 itu jelas sekali bahwa Tuhan Yesus sudah mulai menyatakan identitas dirinya, siapakah dirinya. Dalam 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat ini sudah jelas bahwa satu-satunya jalan menuju kepada Allah Bapa itu adalah melalui Kristus. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10 dikatakan, Kristus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Putra. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus kerjakan itu adalah merupakan ketaatannya kepada Bapa. Nah tadi saya katakan pasal 14 ini adalah pasal perpisahan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu sebelum dia berpisah, dia tahu bagaimana murid-muridnya akan menjadi takut, khawatir dan sebagainya. Karena itu di dalam pasal 14 ayat yang ke-15 saya akan bacakan ya. LAI memberikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Sebelumnya di dalam ayat 15 saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 15, kalian boleh buka. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saya akan mulai dengan pasal yang ke-15 ya, dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah merupakan suatu perjanjian ya, seperti yang diucapkan di dalam perjanjian lama. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Ulangan pasal 5 ayat 9 sampai dengan yang 10 ya. Di situ mengatakan bahwa janganlah engkau menyembah yang kepada patung-patung buatan manusia. Kenapa? Karena aku Allahmu itu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kejahatan kepada Bapa ya, kepada keturunannya, dan juga tetapi akan memberikan berkat kepada orang yang mengasihi Tuhan. Nah, tadi saya katakan ya, Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sebelum Tuhan Yesus berangkat naik ke kayu salib, disalibkan ya, kemudian dia bangkit naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong. Yang dikatakan Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus menjanjikan penolong. Siapakah penolong itu? Tidak lain adalah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran. Siapakah Roh Kudus itu? Dia adalah pribadi Allah ketiga, Tritunggal ya. Yang kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, 3 pribadi, 1 esensi. Nah, kalau kita mau tahu siapakah Roh Kudus itu ya, saya akan bacakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16.
Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi mengenai Roh Kudus, dia adalah keluar dari Bapa, dan Bapa dan Anak, yaitu Tuhan Yesus, dia mengutus Roh Kudus. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali di sini ada 3 pribadi yang terlibat. Ya, dikatakan. Nah, kenapa ya dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus mengutus Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak ingin meninggalkan murid-muridnya ya, dan khususnya kita orang yang percaya sebagai yatim piatu. Dan katakan kita kembali ya di Yohanes 14 ayat yang ke-18 ya, dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, kenapa di sini Tuhan Yesus mengatakan tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap dan dia akan disalibkan ya. Dikatakan karena itu penting sekali perpisahan ya, percakapan perpisahan dengan murid-muridnya ini penting dicatat ya istilahnya. Nah, lalu kemudian dikatakan ya di dalam pasal yang ke-21 Yohanes 14 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jelas sekali di sini menunjukkan ya bahwa barang siapa mentaati Kristus ya, istilahnya mentaati segala perintahku, maka dia akan dikasih bukan saja oleh Kristus tetapi juga oleh Bapa yang di surga. Jadi gimana caranya kita tahu bahwa kita dikasih oleh Bapa? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita bisa mengenal Bapa? Yaitu satu-satunya jalan adalah melalui Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan. Nah, lalu kemudian ya dikatakan, saya tadi katakan ya, kalau kita tahu di dalam Yohanes 9 ya ayat yang ke-20 ayat sampai dengan 24 dikatakan ya bahwa Bapa itu mengasihi Anak ya dan menunjukkan apa yang harus dia perbuat. Allah Bapa juga yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan memberikan kehidupan ya. Maka Anak juga akan memberikan kehidupan kepada barang siapapun yang dia berkenan ya, dikatakan. Karena itu dikatakan di dalam Yohanes 5 di dalam ayat yang ke-24 ya, dikatakan barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Apa sih artinya hidup yang kekal? Hidup yang kekal berarti kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, bukan secara tubuh. Saya katakan secara tubuh kita satu hari pasti akan mati, satu hari pasti. Gak peduli usia kita berapa, kita harus mempersiapkan hati kita. Tetapi roh kita itu adalah roh yang kekal. Bedanya roh kita dengan roh Allah itu apa? Roh Allah ya itu tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Tetapi roh manusia, roh kita itu mempunyai awal. Kapan awalnya? Pada saat kita berada di dalam kandungan ibu ya, pada saat kita ditenun di dalam kandungan ibu oleh Allah, dirajut tulang-tulangnya, sum-sum kita semua dirajut. Saat itu roh kita hidup ya. Kapan roh kita hidup? Terus selama-lamanya. Jadi bedanya roh kita itu ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Sedangkan roh Allah dia tidak mempunyai awal dan tidak berakhir. Oke? Nah tadi saya katakan ya, jikalau kamu mentaati perintahku ya, kamu akan dikasih oleh Bapa. Saya akan bacakan ya di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Hari ini kita akan banyak bahas dalam kitab Yohanes. Kita buka ya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Saya bacakan ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Ya, sekali lagi, kalau
kepada Tuhan, ya dikatakan maka kita akan mengetahui kebenaran. Ya dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini adalah satu hal yang penting. Kenapa kita harus taat kepada Kristus ya? Karena Kristus akan membuat kita tahu akan arti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari selamat selama kita hidup di dunia, tidak ya. Dikatakan bahwa Kristus itu akan memerdekakan kita dari dosa. Kalau saya bacakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-18, saya akan bacakannya. Ayat bisa buka sama-sama. Roma 6 ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini adalah suatu titik yang penting dalam hidup kita ya. Kalau kita sudah percaya sama Kristus, kita taat sama Kristus, maka kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari apa? Dari dosa, sehingga kita itu akan menjadi budak, bukan budak daripada dosa, tetapi akan menjadi hamba daripada kebenaran ya. Jadi ini adalah sekali lagi adalah hal yang penting ya. Dikatakan jikalau kita taat, maka kita akan betul-betul mempunyai kemerdekaan ya. Jadi apa arti sih kemerdekaan? Banyak anak remaja yang mengatakan kemerdekaan saya ini bebas ya. Bebas itu apa ya? Mereka berkata bebas itu tidak ada batasannya, tidak ya. Kalau kita mau bicara mengenai arti kebebasan yang sejati, itu adalah berarti kebebasan dari dosa, dari hukuman maut ya. Kenapa? Karena kita tahu nenek moyang kita itu Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa ya, dikatakan. Dan ingat ya, dosa nenek moyang kita itu berbeda dengan dosa kita. Dosa Adam dan Hawa itu membuat seluruh keturunan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah ya, dikatakan. Sehingga Daud mengatakan di dalam Mazmur 51, sejak di dalam kandungan ibu aku sudah berdosa ya. Itu bedanya. Karena dosa ada itu membuat seluruh umat manusia termasuk kita itu sudah jatuh di dalam dosa, bahkan sebelum kita lahir, sejak kita dalam kandungan ibu. Karena itu perlu ada Adam yang kedua, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Adam kedua. Dia adalah tidak berdosa dan dia yang akan membebaskan kita dari dosa. Nah, tadi saya katakan ya, 8 Yohanes 14 itu adalah pasal di mana Tuhan Yesus itu akan meninggalkan murid-muridnya ya, dikatakan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Roh Kudus ya, dikatakan apa sih pekerjaan daripada Roh Kudus ya, dikatakan kalau kita bicara ya pekerjaan daripada Roh Kudus itu banyak sekali. Kalau kita di dalam Yohanes pasal 16 kita akan melihat pekerjaan daripada penghibur. Saya akan bacakan ya, Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus ya, penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan dunia akan dosa, kenapa? Karena mereka tidak percaya kepadaku, kepada Kristus. Akan kebenaran, kenapa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum ya, katakan itu adalah pekerjaan daripada penghibur. Nah, sekarang ini saya akan teruskan kembali ya, khususnya apa sih yang Tuhan Yesus mau katakan ya, kenapa murid-muridnya perlu penghibur ya, dikatakan bahwa aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Roh Kudus, begitu kita percaya kepada Kristus, maka dia akan tinggal di dalam kita, dia akan memerteraikan kita. Itu adalah jaminan bagi kita sampai Kristus datang kembali ya. Jadi hidup yang kekal bukan nanti hanya kita peroleh nanti setelah kita mati ya, tidak. Hidup yang kekal itu kita peroleh saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Di dalam hidup di dunia ini, hai remaja, kalian sangat perlu Kristus ya, kalian sangat perlu roh kebenaran yang akan memerdekakan kalian dari dosa, yang akan menuntun hidup kalian step by step, langkah demi langkah. Kalian masih sangat muda, jangan pernah punya pikiran bahwa oh hidup saya masih lama ya, masih panjang. Jangan ya, kita nggak tahu hidup kita kapan. Yang penting
penting kalian harus mulai saat ini memikirkan tentang kekekalan, tentang eternity, tentang hidup yang kekal. Karena kita nggak tahu kapan kita akan mati ya. Kalau kalian belum pernah berjumpa dengan Kristus, saya hari ini menantang kalian ya. Hari ini saya minta kepada kalian untuk menerima Kristus. Kenapa? Supaya kalian tidak sebagai yatim piatu. Kalau kalian menerima Kristus, maka Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, dia akan diam di dalam kamu. Dia akan mengisahkan kamu akan dosa. Dia akan mengingatkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Dia akan mencegah kamu, dia mengingatkan kamu sebelum kamu jatuh dosa, memberikan peringatan, menguatkan kamu. Ya, istilah pada saat kamu sedih, kamu akan dihiburkan. Siapa yang bisa sanggup menghibur kalian? Hanya Roh kebenaran. Karena itu dia dikatakan adalah Roh penghibur. Ya, Roh penghibur itu dikatakan bahwa Parakletos. Parakletos itu berarti adalah seorang yang di dalam bahasa Yunani berarti seorang yang berada di samping kita. Seperti kalau kita di pengadilan itu ada pendamping ya, adalah istilahnya ada pengacara itu yang akan membela kita ya. Dikatakan kalau pada saat kita dihianati orang ya, kita dituduh ya, istilahnya kita menderita sengsara karena Kristus, kita tidak boleh sedih. Kenapa? Ingat kan ada pembela kita, Parakletos yang ada di samping kita, penghibur Roh Kudus, dia akan membela kita ya. Karena itu dikatakan, tadi saya katakan ya, apa yang akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat 27 ya, saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu ya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahteranya ya. Dikatakan damai sejahtera Kristus ya. Dikatakan apa sih artinya damai sejahtera Kristus ya? Kita akan coba baca di dalam kitab Efesus ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Yang di rumah bisa baca ya. Efesus 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kalian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu dia mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, dikatakan ya jelas sekali ya, bahwa dikatakan Kristus Yesus dialah damai sejahtera kita. Jadi kita mengerti konsep damai ya, arti dialah damai sejahtera kita. Berarti apa? Dalam Efesus 2 jelas sekali 14-17 dikatakan bahwa Kristus itu sudah mendamaikan antara Allah dan manusia. Harusnya kita manusia berdosa. Begitu kita mati, harusnya kita udah masuk ke dalam api yang kekal. Api yang kekal neraka itu adalah api selama-lamanya, dan bukan hanya cerita doang. Bukan hanya cerita untuk sekedar menidurkan anak sekolah minggu atau anak-anak yang masih kecil. Kalau kalian yang masih punya adik, tidak ya, dikatakan bahwa Kristus itu menjadi perdamaian bagi kita ya. Dengan darahnya sendiri dia sudah memisahkan perseteruan antara Allah dengan manusia, sudah mendamaikan antara Allah dengan manusia ya. Lalu dikatakan juga di dalam Kolose 1 ayat yang ke-19. Saya akan bacakannya di dalam Kolose 1 ayat yang ke-19. Oke, kalau di rumah kalian boleh buka Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Allah, di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi sekali lagi bahwa Kristus
Dia sudah menjadi pendamai untuk seluruh alam semesta yang jatuh di dalam dosa ini. Dia dikatakan Kristus mendamaikan antara seluruh alam semesta dan juga manusia khususnya di dalam dosa dengan Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus sudah mendamaikan bukan dengan darah kambing domba, tetapi dengan darah dirinya yang sudah berharga. Nah, dikatakan bahwa karena itu dikatakan konsep damai yang pertama adalah Kristus, dia adalah damai sejahtera. Lalu yang kedua, konsep yang kedua daripada damai sejahtera itu dikatakan adalah damai sejahtera saya tinggalkan bagi kamu. Kita tahu ya bahwa setelah Tuhan Yesus meninggal dunia ya, sebelum dia naik ke surga, maka perlu sekali Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan ya di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, dikatakan ya, jadi sekali lagi konsep yang kedua adalah Kristus memberikan damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan para murid-muridnya. Hari ini, hari remaja kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala macam kejahatan. Kita tidak mungkin bisa melepaskan diri yang namanya kejahatan. Kejahatan ada di mana-mana, setan ada di mana-mana. Tapi saya perlu memberitahu sama kalian tidak perlu takut sama yang namanya setan kuasa kegelapan. Kenapa? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan roh Allah yang diam dalam kamu itu lebih besar daripada roh dunia. Roh penguasa di dunia yaitu roh siapa? Roh setan ya istilahnya. Penghulu kuasa jahat itu sudah dikalahkan dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu itu lebih besar. Nah, karena itu adalah sekali lagi dikatakan ya bahwa peace be with you ya, sama ya dikatakan damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu. Kita lihat ya tadi dalam Yohanes 20, murid-murid begitu ketakutan setelah Tuhan Yesus disalibkan, dia mengunci pintu. Kenapa? Karena murid-murid takut sama orang Yahudi ya. Karena itu nggak heran Tuhan Yesus harus mengutus Roh Kudus bersama-sama dengan Bapa ya. Jadi saya katakan Roh Kudus keluar dari Bapa, lalu Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus diam di dalam diri kalian. Ya, kalau kalian sudah percaya kepada Kristus, kalian nggak perlu takut kepada siapapun, termasuk kepada setan ya hari ini. Oke, lalu saya akan teruskan kembali ya. Kita akan sampai pada Yohanes 14 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-31. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 30 sampai dengan yang ke-31. Dikatakan ya, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapakah penguasa dunia itu? Penguasa dunia itu adalah setan. Setan tidak bisa menguasai Kristus ya, karena Kristus itu adalah pemilik kehidupan. Di dalam ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini ya. Dikatakan bahwa saat itu Tuhan Yesus di dalam konteks Yohanes 14 mengatakan waktuku sudah dekat ya, berarti Tuhan Yesus sudah mau ditangkap, dia sebentar lagi akan disalibkan ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, Tuhan Yesus itu taat sampai mati di kayu salib. Sampai kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Hari ini kita belajar ya, kita hari ini belajar beberapa hal. Yang pertama, gimana cara kalian memperoleh damai sejahtera? Pertama-tama kalian memperoleh damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan itu adalah melalui Kristus ya. Kalian harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Kenapa? Supaya kalian sebelum meninggalnya, kalian tidak akan mempunyai rasa bersalah. Ingat ya,
Orang yang setelah berbuat dosa, di dalam dirinya ada suatu kesalahan yang begitu besar yang tidak bisa dihilangkan. Hanya Kristus yang bisa menghilangkan rasa bersalah. Bukan cuma itu aja, hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa kalian dan memberikan damai sejahtera. Kenapa? Kalau seseorang belum percaya kepada Kristus, berarti di dalam hidup dia sampai akhir hayat hidup dia akan dikejar terus oleh siapa? Oleh rasa bersalah karena dosa yang dia lakukan yang pertama. Lalu yang kedua, dia akan dikejar oleh murka Allah. Jangan main-main. Dan setelah seseorang meninggal, kalau dia tidak percaya kepada Kristus, dia akan masuk ke dalam api yang kekal. Ya. Nah sekarang kalian boleh pilih hari ini, kalau kalian mendengarkan firman Tuhan, adalah waktu kalian ya untuk menerima Kristus, waktu kalian untuk bertobat benar-benar ya, sungguh-sungguh berkata, Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau, ampuni dosa saya. Saya tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi pendamai ya antara Bapa di surga dan saya ya, dan orang berdosa. Tuhan ampuni saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Lalu yang kedua, biar kita belajar bagi kalian remaja yang sudah menerima Kristus, belajarlah seperti Kristus. Kristus itu taat, ya. Dia adalah Raja segala raja, ya istilah. Tapi dia mau turun ke dalam palungan, ya, menjadi seorang bayi yang mungil. Bukan cuma itu aja, lahirnya bukan di rumah sakit, ya, tapi di mana? Di palungan, di kandang binatang. Ditempatkan di palungan itu tempat makan binatang yang sebentar lagi hari kelahirannya kita rayakan. Nah, bagi remaja saya katakan percaya kepada Kristus, dan bagi kalian yang sudah percaya kepada Kristus tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Roh kebenaran, Roh penghibur yang sudah diutus oleh Kristus untuk mendampingi hidup kalian sampai kalian dipanggil kembali oleh Bapa di surga. Gak perlu takut ya, gak perlu takut sama kuasa kegelapan, gak perlu takut yang namanya sama kuasa setan, tidak perlu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang diam di dalam diri kalian, di dalam diri saya, dalam setiap anak Tuhan yang percaya, jauh lebih besar daripada penguasa dunia ini. Jadi kalian tidak perlu takut itu ya. Karena itu sekali lagi, dan saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, jikalau dunia membenci kamu ya, jikalau dunia membenci anak Tuhan, tidak perlu heran. Kenapa? Karena dunia sudah membenci Kristus. Jadi saya mau berkata sama kalian remaja yang udah percaya kepada Kristus, harapkan ya, mengharapkan penderitaan ya istilahnya. Kenapa? Karena di dalam persekutuan dengan penderitaan, kita juga akan merasakan kuasa kebangkitan Kristus ya. Kuasa kebangkitan Kristus yaitu ada Roh Kudus yang menyertai kita ya. Roh Kristus ya, katakan Roh Allah itu ada di dalam hati kita. Oke, hari ini ibadah kita sampai di sini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Kristus sebagai pendamai antara kami manusia berdosa dengan Bapa di surga yang menciptakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mati bagi kami, Engkau bukan hanya mati dikubur, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Bukan hanya itu aja, Engkau tidak meninggalkan kami di dunia sebagai yatim piatu, tapi Engkau sudah mengutus Roh kebenaran, Roh penghibur yang akan menyertai perjalanan hidup kami sebagai musafir di dunia sampai kami bertemu dengan Engkau kembali. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mau menyerahkan untuk anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Baik berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bila Tuhan boleh memilih semuanya. Jika Engkau berkenan boleh memilih banyak di antara anak-anak basic ya Tuhan, baik SMP mau SMA, menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi sesuatu yang baru, pelajaran yang baru di dalam kehidupan kita. Kiranya firman itu dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, kita angkat lagu kita, Waktu Tuhan.
kita di hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang ibadah kami. Kami sudah mendengarkan firman yang diberikan oleh hamba-Mu Tuhan, kiranya firman yang kami dengarkan hari ini dapat kami aplikasikan di kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan memohon kepadamu Tuhan untuk setiap kami Tuhan, para siswa-siswi sekolah Kristen Basic Tuhan juga, para guru-guru Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati, memberikan mereka kesehatan, kekuatan dan kesabaran Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. You didn't want heaven without us. So Jesus, you